jumpa lagi sama Tante Cempreng di Mitsugu Koi Channel. Nah, filter tersebut itu berapa lama sih harus dibersihkan ya? Kalau untuk chamber mekanis ya, yang isinya journal, jet mat, terus brush apa ya, itu biasanya normalnya dibersihkan 1 bulan 1 kali ya. Dibersihkan, kita cuman bersihin itu doang tanpa membuang air di kolam, hanya chamber itu doang yang kita bersihin ya. Nah terus habis itu kalau biologis itu sebenarnya tidak perlu dibersihkan karena sudah ada bakteri baik di dalamnya ya. Paling kita cuma semprot doang dari atas ya, kita semprot buat ngebuang yang kasar-kasar ya, tapi kita tidak perlu cuci pakai PK atau kita pakai apa tuh nggak perlu, terkecuali jika kolamnya satu kolam sakit ya. Jadi kalau satu kolam sakit mau nggak mau kita harus cuci semua medianya karena kemungkinan kayak parasit, virus itu semua ada di dalam si chamber itu ya. Nah terus kedua ada yang nanya bakteri starter itu perlu atau tidak? Kalau untuk kolam yang baru sama sekali baru itu kita perlu pakai bakteri starter. Walaupun bakteri starter itu bisa timbul sendirinya di dalam media biologis ya, dalam jangka waktu yang lama gitu. Tapi kalau kita mau itu kita bisa tambahin kayak nitrobakter, kita bisa pakai. Terus ada juga yang pakai kalau Tante pakai probio blue Tante pakai. Terus kita pakai juga dulu namanya stability pure, itu untuk di air ya. Terus ada juga yang bisa pakai si shampoo-nya ada kalau yang mahalnya. Terus ya macam-macam lah bakteri starter. EM4 itu juga termasuk bakteri starter ya, kalau mau pakai EM4 juga bisa. Jadi dipakein dulu untuk pertama kali aja, setelah itu kita udah nggak perlu pakai lagi selama kolamnya tidak restart ya. Tapi kalau kolamnya restart terpaksa kita harus bikin bakteri baik kembali gitu ya. Nah terus selama pemakaian selama kita menemukan bakteri baik ini, kita tidak boleh menyalakan lampu UV karena lampu UV itu membunuh semua bakteri, semua dibunuh sama dia. Nah makanya lampu UV ini letaknya ada di dalam chamber pompa ya, di chamber pompa. Nah terus media-media biologis ini juga ada yang pakai aerasi. Semakin banyak aerasinya memang bakteri baiknya itu semakin cepat berkoloni ya. Tapi apabila filtrasi pompa kolamnya ini sudah memadai, kita nggak perlu pakai aerasi ya. Kecuali yang dipakai di media biologis itu adalah MBBR atau isinya calfness ya. Itu dia memang harus butuh aerator buat bikin si calfness itu bergejolak terus. Jadi dia muter terus, jadi nggak ada yang mampet apa segala. Nah gitu. Kalau pompa, kalau kita pakai pompanya putarannya udah bagus, kita tidak perlu pakai aerasi. Kalau mau ya silakan, itu tambah bagus, tapi nggak perlu. Kayak kolam Tante ini harusnya pompanya itu adalah minimal 2 kali debit kolam. Jadi misalnya kolamnya 36 ton, maka pompanya harus 2 kali lipatnya. Ya, artinya apa? Dalam 1 jam dia berputar 2 kali. Jadi muternya 2 kali ke chambernya gitu ya. Minimal 1 kali, tapi sebaiknya 2 kali ya gitu. Terus nah itu ya guys ya, jadi Tante udah mencoba sok pinter untuk ngasih tahu tentang media-media filter dan kegunaannya ya. Jadi nah ada satu juga yang namanya RDF, bisa dilihat RDF-nya itu di video Tante yang ke tempatnya The Man Behind the Scene itu ya. Ada itu pakai RDF juga ya. RDF itu dia kerja sendiri, nggak usah tinggal dibersihin RDF-nya, ntar dia langsung muter sendiri. Nah kalau misalnya om-om dan tante nyari media-media filter tersebut, sebagian besar ada di tempat ini ya. Bisa nanti kontak Tante di bio ya, kayak Kuriamet, semua Jarnel, terus Oyster, Karangjahe, kita semua ada di sini. Oke ya, sekian dulu konten kita untuk hari ini. Kalau om dan tante merasa konten ini berguna, bisa share ke orang lain ya. Jangan lupa diklik untuk subscribe, untuk
like, untuk komen ya. Kalau mau ditanya apapun boleh, silakan. Insya Allah kalau Tante bisa jawab, Tante jawab. Kalau nggak mungkin orang lain yang bisa menjawabnya ya. Jangan lupa pencet loncengnya supaya update terus tentang Mitsugo Koi Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.